Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muaibah SPD dari SMK Nurul Quran Kerangkeng, Indramayu, Jawa Barat, calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya akan mencoba memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran itu tidaklah sama. Pendidikan itu ialah menuntun segala kekuatan kodrat anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau faedah buat hidup anak-anak. Dalam hal ini yaitu peserta didik, baik lahir maupun batin. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 yaitu pembelajaran yang saya lakukan hanya mentransfer materi pelajaran saja. Kentuntasan materi lebih penting daripada memahami karakter peserta didik itu sendiri. Saya seringkali hanya melihat dari nilai kognitifnya saja, serta peserta didik itu harus patuh dengan apa yang diperintahkan guru. Dengan demikian, sehingga saya sering merasa jika murid sudah mencapai KKM, maka saya anggap pembelajaran berarti sudah berhasil. Seringkali saya beranggapan bahwa peserta didik sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran hanya berpusat pada guru atau teacher center. Saya tidak mempedulikan apakah peserta didik saya sudah benar-benar paham atau tidak dari apa yang saya sampaikan, karena fokus utama saya lebih ke ketercapaian materi. Mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat setiap semesternya, jadi saya hanya fokus, materi harus selesai nih sebelum semester. Saya hanya meminta peserta didik menghafal materi tanpa memikirkan bagaimana materi tersebut dapat dipahami sepenuhnya oleh mereka. Sehingga saya pun sering merasa gagal ketika banyak peserta didik yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini ternyata tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses secara menyeluruh, bukan hanya di ranah kognitifnya saja, tetapi juga dari berbagai aspek, yaitu dari aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Peserta didik bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan mereka sebagai subjek pembelajaran. Artinya, mereka memiliki kebebasan penuh dalam berekspresi dan berpendapat. Guru juga seharusnya mampu menjadi fasilitator dalam pembelajaran, menggugah semangat mereka, dan memberikan dorongan. Peserta didik dapat aktif mengemukakan pendapat, berkreasi sesuai dengan metode pembelajaran dan media yang relevan. Sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh Bapak Dr. Iwan Syahril PhD, bahwa menjadi seorang guru itu harus ikhlas sepenuh hati, penuh kesabaran, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati anak, dalam hal ini yaitu peserta didik kita, tidak meminta suatu hak, namun untuk menghamba pada murid. Menghamba di sini dalam artian menganalogikan bahwa kita sebagai pendidik harus benar-benar memberikan pendidikan yang berpusat penuh pada peserta didik.
Agar terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada peserta didik, maka saya harus menghargai karakter peserta didik, memberikan kesempatan kepada mereka untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Saya harus lebih mempelajari karakteristik setiap peserta didik, karena setiap peserta didik dilahirkan tidak sama. Mereka memiliki karakter yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Di sini saya akan merancang pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, dengan melibatkan peserta didik sesuai metode Student Center. Saya juga akan menerapkan pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Saya akan menggunakan metode kolaborasi dan gotong royong dalam pembelajaran, di mana peserta didik diarahkan untuk berperan aktif di setiap pembelajaran di dalam kelas dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan peserta didik. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi lebih ke menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan dan arahan yang baik kepada peserta didik. Terus berusaha menjadi teladan bagi peserta didik, baik dalam perkataan maupun tindakan. Dan saya juga akan terus berupaya memahami apa sebenarnya kodrat alam yang dimiliki masing-masing peserta didik. Terus berupaya mengenali karakter mereka dan watak mereka dengan menjalin komunikasi yang baik. Akhir kata, cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menginspirasi Bapak dan Ibu guru pejuang pendidikan di seluruh Indonesia. Salam para guru hebat, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.